Pertanyaan selanjutnya dari Bapak PC Watimena. Tolong dapat disampaikan kepada redaksi Tajam. Terima kasih. Shalom redaksi Tajam. Kita tahu bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi apa yang dimaksudkan dengan dosa atau kesalahan yang tidak disadari, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 19 ayat, di sini ada ayat 12 dan ayat 13, Pak Pendeta. Kita akan bacakan Pendeta ayatnya. Mazmur 19 ayat 12 dan 13. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat baik, dan betul kenapa pertanyaan ini sangat penting, karena kalau kita tidak tahu bahwa kita ini berdosa, bagaimana kita bisa memohon pengampunan? Ini sesuatu yang sangat fatal. Seorang berdosa yang tidak tahu bahwa dia hidup di dalam dosa dan dia tidak merasa ada dibutuhkannya pengampunan dan keselamatan. Jadi pertanyaan ini sangatlah penting. Jadi apa yang dimaksudkan dengan dosa yang tidak disadari? Bagaimana kita bisa menyadari akan dosa-dosa kita? Jadi hanya ada sedikit tanggapan yang boleh saya berikan. Saya mau bawa kita kepada suatu keadaan yang ditulis di dalam kitab Wahyu. Ini adalah pekabaran kepada salah satu jemaat. Ada 7 jemaat yang menerima kitab Wahyu ini. Kita buka di dalam Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-14. Wahyu pasal yang ke-3. Kita buka Wahyu pasal yang ke-3. Kita akan baca mulai ayat yang ke-14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikea, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah, ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat yang ke-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku, aku tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 17. Dan karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang dan miskin dan buta dan telanjang. Mereka pikir mereka kaya, katakanlah secara rohani, mereka tidak kekurangan apa-apa. Lalu kemudian mereka tidak tahu bahwa mereka ternyata melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini namanya keadaan yang digambarkan dalam Mazmur 19 ayat yang ke-12 dan 13 tadi, di mana mereka tidak menyadari akan keadaan mereka. Kalau begitu, siapa yang harus menyadarkan mereka? Apakah mereka bisa sadar sendiri? Apa yang dikatakan dalam Wahyu pasal yang ke-3, ayat yang ke-18 mengatakan, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan pakaian putih, agar engkau memakainya dan jangan kelihatan ketelanjanganmu, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ya, ternyata mereka buta, malang, miskin, buta, dan telanjang. Siapa yang tahu keadaan mereka? Yang tahu keadaan mereka ada di dalam ayat yang ke-15 yang mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Siapa yang tahu? Yesus yang tahu akan keadaan mereka. Dan karena Tuhan Yesus yang tahu keadaan mereka, Tuhan Yesus memberitahukan, lihatlah ini keadaan kalian. Kenapa? Karena mereka sombong rohani.
Mereka merasa mereka tidak membutuhkan apa-apa lagi. Mereka merasa bahwa mereka sudah melakukan segalanya. Tapi ada hal yang tidak mereka ketahui, dan hanya Tuhan yang sanggup memberitahukan kepada mereka dan memberikan nasihat kepada mereka agar supaya mereka boleh menyadari keadaan mereka dan memohon pengampunan. Ada cerita juga di dalam Injil, dalam Matius pasal yang ke-19 atau Lukas pasal yang ke-18. Ingat, seorang muda, seorang pemimpin muda yang kaya yang datang kepada Yesus, yang menanyakan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Tuhan Yesus katakan, apa yang tertulis, turutilah segala perintah Allah. Perintah yang Yesus katakan, itu perintah yang 10 perintah Allah itu. Contohnya, hormatilah ayah ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Yesus sebutkan beberapa contoh di sana. Orang muda itu mengatakan, semuanya itu telah aku turuti semenjak aku masih muda, masih kecil. Tapi Tuhan Yesus yang mengetahui kekurangan orang muda itu mengatakan kepadanya, masih ada satu hal yang kurang padamu. Orang muda itu tidak menyadarinya. Yesus yang mengatakan kepadanya supaya dia menyadarinya. Lalu Yesus katakan hal yang masih kurang itu. Tapi orang muda itu tidak mau menerima apa yang Yesus katakan. Ia meninggalkan Yesus dengan hati yang kecewa karena ia tidak mau untuk memilih Yesus lebih daripada memilih akan hartanya. Bagi kita sekarang ini, siapakah yang bisa menyadarkan kita akan dosa-dosa kita? Supaya jangan sampai kita hidup dalam suatu keadaan di mana kita tidak menyadari akan kesalahan-kesalahan kita. Yesus sebelum naik ke surga, ia menjanjikan datangnya Roh Kudus itu. Dan salah satu yang dilakukan oleh Roh Kudus untuk manusia, boleh kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16, saya akan baca ayat yang ke-8 yang mengatakan, dan kalau ia datang, ia di sini artinya Roh Kudus, penghibur itu, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Menginsafkan dunia akan dosa. Berbisik kepada kita, menyadarkan kita agar kita datang kepada Allah. Makanya suatu hal yang disampaikan oleh firman Tuhan yang jangan sampai kita lakukan, apalagi di zaman akhir ini, terdapat di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-30. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-30 yang berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan kita mendukakan Roh Kudus Allah. Ia selalu berusaha untuk memenangkan kita kembali, menyadarkan kita kembali, agar supaya kita boleh hidup selalu dekat dengan Tuhan, memohon pengampunannya, menyadari kesalahan kita, memperbaiki hubungan kita dengan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja untuk itu. Jangan sampai kita menolak akan bisikannya. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus Allah. Kurang lebih demikian. Terima kasih.